sangat kuat. Fei Hung menjawab pertanyaan Lin Yan. Dalam hal ranah dan klasifikasi, kekuatan pria itu jauh lebih tinggi daripada saat ini. Apa? Lebih tinggi darimu? Fei Hung tersenyum ironis pada ekspresi semua orang. Dia menganggapnya biasa saja, bahkan jika dia berada di tempat mereka, dia bisa memiliki ekspresi yang sama dengan mereka. Dunia ini tidak mengenal para pembudidaya atau kultivator. Seberapa tinggi? Xintian bertanya dengan penuh minat. Hanya Huan Yin yang terus dengan senang hati memakan makanan yang disajikan Fei Hung di piringnya setiap kali. Cukup untuk menjaga tubuhnya tetap kuat dan sehat. Fei Hung mengerutkan kening sambil berpikir tentang bagaimana menggambarkan perbedaan kekuatan ranahnya saat ini saat pertempuran. Jika kita memasukkannya ke dalam klasifikasi tingkat seni bela diri yang kalian miliki, itu akan menjadi seolah-olah dia adalah peringkat legenda. Sementara aku adalah peringkat emas. Fei Hung berbicara setelah berpikir selama beberapa detik. Perbedaan antara masing-masing ranah sangat besar, terutama saat memasuki ranah berikutnya. Seseorang di tingkat pembentukan Qi hampir tidak dianggap sebagai seorang kultivator, karena ia telah memasuki jalur kultivasi dan sedang membangun basisnya untuk kultivasi di masa depan dengan menghilangkan kotoran sepenuhnya dari tubuhnya. Tingkat alam emas adalah ketika mereka membentuk inti batin mereka sendiri, membangun fondasi yang baik dan kokoh untuk alam yang lebih tinggi di masa depan. Untuk memasuki ranah alam jiwa, seseorang membutuhkan pemahaman dan kekuatan dari dirinya sendiri untuk memecahkan pembentukan inti dan akhirnya membentuk alam jiwa. Namun, karena Fei Hung dulu adalah seorang immortal, esensi kultivasinya berubah menjadi esensi abadi sejak dia naik ke dunia dewa. Abadi memungkinkan dia untuk memecahkan batasan dan belenggu dengan melawan para pembudidaya dari alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mengapa dia bisa menang melawan ranah alam jiwa dengan kultivasinya saat ini, di samping pengalamannya yang luas dalam pertempuran selama ribuan tahun. Tak perlu dikatakan bahwa kultivasi gandanya dengan Lin Men juga memberinya manfaat besar, menyempurnakan esensi abadinya, membuatnya lebih kuat. Hah? Apa? Semua orang membuka mata mereka terhadap keterkejutan setelah beberapa detik memahami tanggapan Fei Hung. Kau tidak bercanda kan? Xintian bertanya dengan tatapan bingung. Dan semua orang di ruangan itu tercengang. Guruku sangat kuat. Yang terkuat di seluruh dunia. Huan Yin berteriak dengan kegembiraan, menyatakan bahwa gurunya adalah yang terkuat dari semuanya. Baginya, Fei Hung sangat kuat. Fei Hung tersenyum manis dan menepuk kepala Huan Yin, membuatnya memejamkan mata dan menikmati belayannya sambil tersenyum bahagia. Asal kalian mengerti, karena beberapa hal meskipun kekuatanku mungkin diklasifikasikan dalam tingkat seni bela diri kalian sebagai tingkat emas, kekuatanku yang sebenarnya akan setara dengan tingkat kaisar atau tingkat legenda. Fei Hung tahu bahwa mereka tidak dapat mempercayainya, jadi dia mengatakan beberapa hal lain sehingga mereka dapat memahami. Oh, Xintian mengangguk bodoh setelah melihat bahwa Fei Hung tidak bercanda. Jadi, apakah ada sesuatu di luar tingkat dewa? Suara penuh harap terdengar beberapa detik kemudian. Fei Hung berbalik untuk melihat Wang Ying yang menatapnya dengan kekaguman yang jelas. Wang Ying merasa jantungnya mulai berdetak lebih cepat semakin lama Fei Hung menatapnya. Fei Hung mengangguk setelah beberapa detik. Semua orang terguncang pada pengetahuan baru bahwa ada sesuatu di luar tingkat dewa yang mereka hanya dengar selama ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk mencapai di luar tingkat dewa? Inilah yang ada di pikiran mereka saat ini. Satu-satunya yang tahu tentang kultivasi adalah Huan Yin, tetapi dia akan selalu mendengarkan gurunya. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah mengatakan apa yang dia ketahui tanpa izin. Dia terus menikmati makanannya. Saudaraku, bagaimana kau bisa melampaui tingkat dewa? Apakah kau benar-benar seorang dewa? Pertanyaan penting yang dimiliki Xintian dalam dirinya akhirnya dilepaskan
dengan penuh semangat menunggu jawaban yang akan diberikan Fei Hung kepadanya. Semua orang menatap Fei Hung dengan sungguh-sungguh. Fei Hung tersenyum, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat ekspresi yang dimiliki mereka semua. Apakah kalian ingin memiliki kekuatan yang sama denganku? Setelah beberapa detik berpikir, Fei Hung akhirnya berbicara, tetapi tidak menjawab mereka, tetapi mengajukan pertanyaan kepada mereka. Butuh beberapa detik untuk memahami pertanyaan Fei Hung, dan kemudian mereka terkejut dengan apa yang Fei Hung katakan. Masing-masing dari mereka mengangguk tanpa sadar saat mereka berpikir untuk memiliki kekuatan yang sama dengan Fei Hung. Fei Hung mengamati ekspresi kegembiraan dalam harapan mereka masing-masing tentang keinginan untuk menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, dia akan mengajari Lingxi tentang kultivasi. Bagaimanapun juga, dia adalah wanitanya. Kemudian Lingyan akan masuk juga. Mereka akan menjadi keluarganya. Xintian adalah saudara angkatnya bersama dengan Lingyan. Jadi setelah memikirkannya, Fei Hung berpikir untuk mengajarinya juga. Dia sudah cukup bertemu dengan kepribadian mereka sekarang, jadi tidak akan ada masalah. Selain itu, Xintian adalah saudara laki-laki Xin Wanying. Oleh karena itu, dia sudah menganggap Xin Wanying sebagai calon wanitanya juga setelah pengakuan gadis itu kepadanya. Bagaimanapun, ia akan kembali ke dunia dewa dan tidak tahu apakah hukum waktu berbeda di dunia ini. 1 dekade di alam atas mungkin ada 1 abad di dunia ini. Fei Hung berbalik untuk melihat Wang Ying diam-diam. Dia tahu bahwa gadis ini agak keras kepala, tapi dia juga memutuskan untuk mengajarinya. Dia juga sangat membantu dalam membeli beberapa detik waktu sebelum dia datang untuk menyelamatkan mereka di tengah kota. Fei Hung juga memiliki sedikit kepercayaan kepadanya sekarang. Jadi, kalian istirahat yang baik hari ini, dan sampai jumpa besok pagi. Fei Hung berbicara sambil mengambil selembar kain, dan dengan lembut membersihkan beberapa sisa makanan yang ada di sekitar mulutnya. Tapi jangan beritahu siapapun tentang ini untuk saat ini. Semua orang meyakinkan bahwa mereka akan tiba lebih awal besok. Wajah mereka menunjukkan antusiasme. Sampai jumpa besok, Guru. Wang Ying adalah orang terakhir yang mengucapkan selamat tinggal setelah memeluk Lingxi dan Huan Yin. Dia tidak berani memeluk Fei Hung untuk mengucapkan selamat tinggal. Fei Hung menatap Wang Ying, membuatnya lari dengan jantung berdebar kencang. Fei Hung tersenyum jahat pada reaksinya. Fei Hung lalu melanjutkan untuk membersihkan semua yang ada di dapur yang dia gunakan. Lingxi mencoba memberitahunya bahwa dia akan melakukannya. Tetapi Fei Hung tidak mengizinkannya. Jadi dia juga bisa beristirahat. Tidak dapat membantu Fei Hung, Lingxi memutuskan untuk membersihkan diri.